Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mutia Anissa Dewi dengan NIP 74010318 dari kelas 23 Teknik Informatika A. Sekarang kita akan membahas tentang basis data internet yang telah diterangkan oleh rektor saya, yaitu Bapak Rengga Asmara, Eskom ECI. Pokok bahasan dalam PPT basis data internet ini sangat banyak sekali, yaitu www atau kita biasa menyebut dengan World Wide Web. Selanjutnya adalah pendahuluan HTML, basis data dan web, arsitektur application server dan server side Java, pendahuluan XML DTDS, spesifikasi domain pada DTDS, penerapan query data XML, dan model data sampai terstruktur. Tujuan pembelajaran adalah diharapkan mahasiswa setelah mempelajari ini mampu untuk memahami konsep World Wide Web dan HTML terhadap database berbasis web, memahami arsitektur pada database web, memahami XML, memahami dan mengimplementasikan model data struktur. Web memungkinkan mengakses suatu file dimanapun pada internet. Suatu file diidentifikasi dengan Universal Resource Locator atau URL. Contohnya www.fvctest.edu. Nah, dari URL di atas ini kita dapat melihat bahwa source atau tempatnya ada di website fvctest.edu dalam folder database akan melihat index.html. Suatu koleksi beberapa dokumen dalam web set dan diatur menggunakan program disebut web server, di mana menerima URL dan menambahkan dokumen yang diperlukan saja. HTML menghubungkan isi URL yang mengidentifikasikan tempat yang berada file yang berhubungan. Hypertext Markup Language atau HTML merupakan bahasa pemrograman berbentuk skrip yang sederhana. Teks diawali dan diakhiri dengan perintah yang disebut teks. HTML body. HTML yang ada tanda lebih besar dan kurang besar itu adalah tagnya. Basis data dan web. Halaman web berisi hasil dari query database. Untuk membangkitkan halaman web dilakukan hal sebagai berikut. Web server membuat proses baru dari program yang berinteraksi dengan basis data. Web server berkomunikasi dengan program tersebut melalui CGI atau Common Gateway Interface. Program membangkitkan halaman hasil dengan isinya berasal dari basis data. Protokol lain selain CGI adalah ISAPI atau Microsoft Internet Server API atau NSAPI, Netscape Server API. Arsitektur application server dan server side Java. Pada CGI, setiap halaman merupakan hasil pembuatan sebuah proses baru sehingga sangat tidak efisien. Oleh karena itu dikembangkan arsitektur application server, yaitu suatu perangkat lunak antara web server dan application. Fungsi dari application server adalah mengendalikan thread atau proses prefab untuk performansi, tempat koneksi basis data, integrasi antara sumber data, manajemen transaksi melibatkan beberapa sumber data. Java server yaitu pemrograman yang Java mencoba pada server yang berinteraksi dengan server melalui API yang didefinisikan dengan baik. Java Bean yaitu komponen perangkat lunak yang dapat digunakan kembali atau disebut dengan reusable. Sekarang kita akan membahas tentang XML, yaitu adalah bahasa script versi lanjutan dari HTML.
XML merupakan penggabungan antara SGML dan HTML, di mana sebuah kotak SGML digabungkan dengan kesederhanaan HTML. Elemen yang terdapat pada XML meliputi blok utama yang dibangun secara terstruktur, tag mulai atau starter yang diakhiri dengan end tag, dan harus secara tepat berulang. Sekarang kita akan bahas tentang DTDS. Adalah himpunan aturan yang mendefinisikan elemen atribut dan entiti yang diperbolehkan pada dokumen. Ini adalah contoh dari DTDS. Untuk menangani sumber-sumber data berlainan, dikembangkan standar DTDS untuk memungkinkan domain dapat menukar data di antara sumber-sumber yang heterogen. Contohnya adalah domain pada DTDS untuk penggunaan material matematika pada web dengan menggunakan matematika markup language. Perbedaan HTML dengan MathML dapat dilihat pada persamaan matematika di bawah ini. Dalam HTML, image search dimana ngambil gambar dari syskey.gif. Sedangkan dalam MATLAB akan seperti di bawah ini. Melakukan query data XML. Tujuan melakukan query data XML adalah melakukan manipulasi dokumen XML dengan menggunakan bahasa deklaratif tingkat tinggi. Query data XML masih belum dilakukan standarisasi. Melakukan query data XML. Contoh query dengan XML KL yang lebih kompleks. Model data semi terstruktur. Model data semi terstruktur adalah data dengan struktur spasial. Semua model data untuk data semi terstruktur menggunakan beberapa tipe graf berlabel. OM adalah model data semi terstruktur. OM mempunyai karakteristik sebagai berikut: objek berbentuk triple, objek yang kompleks di komposisi. Model data semi terstruktur. Berikutnya adalah ringkasan dari bab-bab yang sebelumnya telah kita ulas. Silahkan Anda baca sendiri karena ini adalah semacam untuk nge-refresh apa yang telah kita baca tadi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah dalam penulisan. Saya pun tidak lepas dari kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum.